Tasikmalaya tentang dugaan penghinaan yang dilakukan oleh saudara Denny Siregar yang sudah tadi disampaikan sudah beberapa kali lolos walaupun sudah dilaporkan 8 kali ke Mabes. Assalamualaikum, hai sobat, kembali di Hambali Riau. Nah, saat ini opiniku kita akan membahas perihal yang menarik, yakni tentang Denny Siregar kebal hukum. Nah, mengapa Denny Siregar kebal hukum? Mari kita ikuti terus video ini. Nah, yang pertama, Denny Siregar sudah dilaporkan sebanyak 70 kali pelapor ya. Dan ini kali sebagai terlapor ada 70 kali. 70 kali. Bahkan pertama kali gue dilaporinnya deg-degan ya. Pada waktu itu ada 700 pengacara yang bersatu bersama untuk melaporkan gue, gitu kan? Karena tulisan. Tuan door to door padamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Hambali Riau. Nah, saat ini kita akan memantau beberapa informasi di mana dia sendiri yang menyatakan bahwa dia sudah dilaporkan sebanyak 70 kali laporan. Namun hingga saat ini ya dia belum tersangkut masalah hukum terkait laporan tersebut ya. Nah, Denny Siregar ini memang dikenal ya, pernyataan-pernyataan, opini-opini yang dia sampaikan itu dianggap menyudutkan suatu kelompok atau mendiskreditkan lah ya, mendiskreditkan suatu kelompok tertentu. Misalnya dia sering menggunakan bahasa apa? Kadrun ya, kadrun dan seterusnya gitu. Kadrun. Banyak yang bertanya ke saya, apa sih bang maksudnya kadrun itu? Kalau dapat pertanyaan gini saya pasti ngakak, soalnya lucu. Nyebutinnya aja udah lucu, apalagi lihat orang-orangnya. Oke, saya pengen serius mau jelaskan bagaimana istilah kadrun ini berawal. Ini ditujukan kepada setiap apakah itu seorang ulama atau orang yang dikatakan berjenggot tapi dia oposisi dengan pemerintah, itu disebut dengan kadrun. Nah, kadrun ini ciri-cirinya dijelaskan sendiri oleh Denny Siregar bahwa ciri-ciri kadrun itu seperti ini gitu. Dengan cengkok bicara yang ke Arab-Araban. Jenggotnya ada yang tebal, ada yang panjang, tapi ada juga yang cuma selembar. Itu ya ciri-ciri kadrun yang menurut Denny Siregar tadi, ya berjenggot, ya kan, berbahasa Arab, Arab-Araban dan sebagainya. Dan ini memang sangat ya dianggap melecehkan bagi saya. Tapi ya tak kenapa hingga saat ini laporan-laporan tersebut tidak ditanggapi. Ya itu biasalah ya, melapor baru-baru ini juga Ustaz Tengku Zulkarnain dilaporkan karena dianggap rasis ya terhadap muatan dari materi ceramah yang beliau sampaikan. Nah, kembali kepada Denny Siregar ini ya, Denny Siregar beberapa waktu yang lalu baru-baru saja datanya katanya terbongkar, terkuak ya, tersiar di publik data pribadinya. Bahkan data pribadi ini disebarkan oleh seorang oknum yang bekerja di perusahaan BUMN, di sebuah perusahaan penyedia jasa provider di bidang telekomunikasi yang terkenal, yakni Telkomsel. Nah, ini tuduhan-tuduhan kepada kadrun ya, dikatakanlah banyak karyawan, bahkan Ade Armando ya kan menyatakan bahwa di Telkomsel tersebut banyak karyawan yang berpaham radikal atau alias kadrun. Ya, ini kan kacau. Jadi kadrun ini pasti disematkan, diatribusikan kepada suatu kelompok atau orang-orang pribadi yang dianggap berseberangan atau selalu mengkritisi pemerintahan. Itu disebut dengan Ustadz Kadrun ya. Jadi kalau Ustadz yang bukan kadrun ini Ustadz yang pro kepada pemerintah, yang dianggap adem ceramahnya, ya itulah versi dari mereka. Itu sah-sah saja. Tapi ya saya mohon juga sekali lagi ya, pernyataan-pernyataan tersebut wajar saja dilaporkan karena memang mengandung kalimat yang sangat ya merendahkan suatu kelompok ya, mendiskreditkan, menyudutkan ya. Karena kadrun, istilah kadrun ini memang baru lahir di rezim terakhir ya, 6 tahun terakhir ini di rezim saat ini begitu ya. Dulu di rezim sebelumnya tidak ada, tidak begitu kontras lah perbedaan ya, tidak dibenturkan sebuah ideologi, keyakinan dan sebagainya. Tidak seperti ini saat ini. Ini memang terpolarisasi antara yang pro kepada pemerintah, yang kontra, itu disebut kadrun. Nih, simak juga video-video yang dia dianggap sangat menyudutkan kelompok-kelompok atau entitas tertentu ya. Kalau kamu bisa menjual agama, apa sih yang ingin kamu jual? Jadi ustadz, kamu bisa kaya.
dapat amplop dari mana-mana. Malah kalau sering main di media sosial bisa jadi endorser produk yang juga menjual agama. Kamu juga bisa jualan produk rumah syariah supaya laku buat mereka yang menganggap bahwa rumah saja harus beragama, radikalisme. Bahkan Setara Institut mengabarkan ada 10 kampus negeri yang sudah terpapar radikal, mulai dari UI, ITB, sampai ke UNER. Kampus bukan tiba-tiba ada. Mereka sudah masuk sejak tahun 1981 melalui kampus negeri di Bogor. Kuasai. Dari sini, mereka kemudian menyebarkan kadernya ke banyak perguruan tinggi sampai ke pemerintahan di BUMN dan kementerian. Dan mulai melakukan pengkaderan melalui kegiatan rohani Islam di sekolah menengah. Mereka beri fasilitas kepada siswa pintar dari daerah, mulai kos gratis sampai dikawin-kawinkan dengan kader wanita mereka. Dunia pendidikan memang sarang utama kelompok radikal ini. Mereka menyebar sampai ke dinas pendidikan dan pendidikan tinggi, menguasai buku yang harus dibaca pelajar dan mahasiswa sehingga bisa mendoktrin mereka sejak dini. Bahkan beberapa kampus memberikan beasiswa kepada calon mahasiswa yang hafal Al-Quran. Sebuah program diskriminatif yang memanfaatkan dunia pendidikan untuk satu agama saja.